welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Doa saya buat teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like regular video dari CBC maupun konten short dari CBC. Dan buat yang belum subscribe, yuk, come on. Channel CBC ini agar lebih berkembang lagi dengan subscribe dan like, serta komen, agar kita berharap channel CBC ini dapat update setiap harinya untuk memberikan update informasi seputar Chelsea. Kemudian tentu saja kita bersyukur ya teman-teman. Timnas U19 kemarin berhasil menjuarai juara AFF U19 setelah mengalahkan 1-0 lawan Thailand, di mana sebelumnya terakhir kita juara Piala AFF U19 itu 11 tahun yang lalu. Ya 2013 lah ya, di Sidoarjo, dan kali ini di Surabaya kembali menjadi juara. Sekali lagi CBC mengucapkan terima kasih buat para pemain Timnas U19 beserta tim kepelatihan Timnas dari Coach Indra Syafri ya, sudah mengharumkan bangsa Indonesia. Semoga keberhasilan Timnas U19 ini menular ke atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade. Ya, meskipun di pembukaan Olimpiade tersebut syarat kontroversi ya. Nah, di sini kita akan bahas apabila ada teman-teman yang mau komentar terkait Olimpiade tersebut, maka CBC akan membahas kontroversi dari Olimpiade tersebut. Balik lagi ya ke football. Semoga sukses dari U19 ini berlanjut ke timnas senior kita, yang dimana saat ini telah berhasil menembus ronde ketiga dari zona Asia, di mana Indonesia berada di grup C untuk Piala Dunia, yaitu satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, dan juga Cina. Oke, back to Chelsea. Yes, finally kita bisa break sedikit lebih panjang ya dari match kedua yang terakhir, di mana sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang cukup bersabar menonton dua video sebelumnya dari CBC yang membahas post-match yang cukup panjang ya, sekitar 20 menit. Buat teman-teman yang ketinggalan, dapat klik link di atas ya untuk menonton post-match dari Chelsea melawan Celtic maupun Chelsea melawan Wrexham. Well, untuk video yang episode ke-10 ini, CBC janji tidak akan panjang lagi seperti pembahasan post-match yang kemarin-kemarin. Karena kali ini kita akan membahas rumor transfer. Yes, rumor transfer kali ini kita akan mulai dari Fabrizio Romano. Breaking news, Aaron Anselmino to Chelsea. Here we go. Deal baru saja komplit untuk pemain Argentina kelahiran 2005 ini, yang berposisi sebagai center back. Klausul telah diselesaikan dengan Boca Juniors. Chelsea akan membayar paket yang ditenggarai mencapai $20 juta. Anselmino sudah berangkat ke Inggris Senin kemarin. Dia akan tetap bermain untuk Boca Juniors sebagai pemain pinjaman paling tidak sampai Januari 2025. Pendapat CBC? Sebentar, tunggu dulu. Kita akan menerima berita selanjutnya ya, yang tentu akan membuat teman-teman mengerutkan dahi. Check this out. Masih Fabrizio Romano. Chelsea sedang mempertimbangkan merekrut kiper kelahiran 2005 yaitu Mike Penders. Pembicaraan sedang berlangsung dengan Genk, yaitu klub dari Belgia, seperti yang dilaporkan oleh Bob Fassen. Belum ada kesepakatan, tapi klub mempertimbangkan kepindahan dari talenta kiper ini. Hal ini tidak berdampak pada Jorgensen deal. Ini adalah salah satu proyeksi Chelsea di jangka panjang jika Chelsea menentukan untuk melanjutkan transfer ini. Gimana menurut teman-teman? Masih belum cukup untuk membuat teman-teman mengerutkan dahi? Well, oke. Kita masih punya shocking news berikutnya. Check this out. Fabrizio. Chelsea sedang merencanakan untuk menjadi yang terdepan untuk mendapatkan Gabriel Mac. Setelah mempresentasikan proyeksi mereka kepada Brazilian talent kelahiran tahun 2008, wonderkid dari Grêmio, ya, klub asal Brasil ini terbuka untuk perpindahan tersebut, seperti Chelsea yang saat ini sedang mengupayakan kesepakatan antar klub ini berjalan. Keputusan untuk kiper kelahiran 2005 Mike Pedersen juga diharapkan segera terjadi. Ya, gimana?
Sudah pasti mengerutkan dahi ya teman-teman. Iya dong, pastinya. Oke, kita bahas based on CBC opinion ya. Apakah teman-teman ini pernah dengar nama-nama tersebut di atas? Atau bahkan mungkin nama klubnya saja tidak pernah dengar. Bermain di Boca Juniors, bermain di Gremio, kemudian Genk, apakah dia cukup bagus? Well, I don't know. Even Jorgensen ya, kita tidak tahu gaya permainannya, apakah benar-benar bisa build up play dari belakang. Kita tidak tahu ya. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Ya, tentu saja direkrut. Baru kita lihat pada saat melakukan match, apakah itu suitable dengan apa yang kita harapkan dari style permainan dari Enzo Maresca ini atau tidak. Ya, jadi jujur, saya tidak tahu nih Chelsea ini mau dibawa kemana oleh Bluco ya. Kemarin kita mendengar bahwa rekrutan baru ada Wesley di left back, kemudian yang datang langsung dipinjamkan ke Strasbourg, kemudian Candy Paes yang kembali dipinjamkan ke klub asalnya di Ekuador. Dan jangan lupa di Cobham ini sebenarnya masih banyak pemain muda yang tidak dibawa tur di US, seperti David Washington, terus kemudian Datro Fofana, kemudian Diego Moreira, Gilchrist, hingga kiper Slonina ya. Jadi benar-benar kita ini tidak habis pikir, apalagi menebus para pemain muda semacam Asel Mino ini dengan paket senilai 20 juta US. Entah mau dibawa kemana ini Asel Mino ini, kita taruh di mana, karena center back kita ini sekarang sudah ada 7 sebenarnya. Untuk berebut 2-3 slot dari center back. Oke lah, kalau dibilang ini investasi, dari 100 pemain sih, berapa persen dari pemain muda yang kita beli, kemudian kita berhasil jual dengan nilai yang lebih tinggi, atau minimal at least 2 kali lipat lah. Jadi mengapa ya sebenarnya ini menghambur-hamburkan uang untuk beli pemain muda yang belum pasti ya. Coba dikumpulin uangnya dari 4-5 pemain muda yang dibeli itu. Kemudian ditukarkan dengan Osimhen dan Lukaku ya. Kan jadi lebih pasti teman-teman bahwa kedepannya kita sudah punya striker yang paten gitu loh. Apakah mereka lupa juga kalau punya back muda semacam Gilchrist atau penyerang muda semacam David Washington ya. Kalau misalkan sekarang pun ini tidak diikutkan tur, itu kan berarti bisa dikategorikan bahwa scouting kita itu gagal dong, ya kan? Hingga memutuskan sampai tidak ikut pre-season dibawa ke Amerika. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Please komen di kolom komentar ya. Jadi Chelsea ini banyak sekali pemain muda, tapi pemain pengalaman yang cukup mature, yang sudah matang ini tidak didatangkan. Apalagi posisi-posisi kritis krusial ya, seperti posisi-posisi krusial ini seperti striker ataupun di goalkeeper. Oke, next kita bahas kemarin yang saya kelupaan, yaitu Renato Veiga ya, yang baru masuk di menit ke-80. Pemain ini benar-benar luar biasa jujur ya. Karena seperti pawakannya seperti preman pasar ya. Perawakannya tinggi banget ya. Kemudian mukanya itu sangar sekali. Ya. Saat menggantikan Colwill ini dan langsung tokcer ya. Sehingga kelihatannya Colwill ini kalah performanya dengan Veiga padahal baru bermain 10 menit ya. Ditopang dengan fisik yang kekar dan energik, Veiga ini mampu pressing pemain Celtic sehingga permainan Celtic 10 menit terakhir itu khususnya di sayap kanan mereka tidak bisa berkutik karena Veiga ada di situ sebagai center left back ya. Jadi bagaimana nih? Apakah dapat bersaing dengan center back yang lain? Karena cukup menarik kita akan membahas untuk perebutan persaingan di posisi center back ini, mengingat saat ini ada 7 pemain center back. Oke, sepertinya besok atau lusa ya, saya akan bahas squad Chelsea yang obesitas. Jadi pastikan teman-teman besok kembali ke channel CBC ini. Oke, untuk menutup berikut update news terbaru. Breaking news, Chelsea telah merilis away kit yang pertama. Yes, betul, sesuai perkiraan kita semua, jersey away kit ini berwarna white ya.
white ivory dipandu dengan kerah biru, ya, biru tua ala-ala jersey timnas Inggris, dan mempunyai aksen retro ya, alias seperti tempo dulu, karena ada stripes di orange-nya di sini ya, di sini, kemudian di sini juga. Ini keren banget sih menurut saya, karena ini cocok buat casual, jalan-jalan di mall ataupun di Car Free Day, pokok lebih casual lah kelihatannya. Untuk detail informasi terkait komentar saya terkait jersey ini, teman-teman yang ketinggalan channel CBC ini dapat klik link di atas, di mana saya membahas semua jersey dari Chelsea. Oke, that's all. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa bantu support channel CBC ini melalui subscribe, like, dan share. Dan have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!